kita akan renungkan 1 Petrus pasal 2. Hari ini sudah bagi 2 paragraf. Paragraf yang pertama, ayat 1 sampai ayat 10. Datanglah kepada Yesus, batu yang hidup itu, dan dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Paragraf yang kedua, ayat 11 sampai ayat 17. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyerubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kesimpulannya, biasanya manusia menikmati yang manis bagi mulut daripada yang baik untuk kesehatan. Namun, orang percaya yang telah mengecap kebaikan Tuhan itu harus mencari air susu murni seperti bayi yang baru lahir supaya bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kita harus maju kepada Yesus sebagai batu hidup supaya dipergunakan untuk bangunan rohani. Sekalipun kita adalah bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah sendiri, harus menjadi sebagai pendatang di dunia ini. Sekalipun kita adalah orang merdeka, harus hidup sebagai hamba Allah. Sehingga kita harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging, supaya orang-orang dunia dapat melihat dari perbuatan-perbuatan kita yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan mereka. Ajaran tentang Allah. Pertama, Yesus batu yang hidup itu dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Kedua, Tuhan telah memilih kita sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ajaran bagi kita. Pertama, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Maksudnya, susu yang murni dan itu dari firman. Kita harus ingin membaca, renungkan firman, sepertinya bayi ingin air susu. Kedua, datanglah kepadanya, batu yang hidup itu akan dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Ketiga, kita adalah bangsa yang terpilih, imaman yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Keempat, namun hiduplah sebagai orang merdeka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi, menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa, dan hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Aplikasinya. Pertama, selalu ingin membaca dan merenungkan firman sama seperti bayi ingin air susu yang murni. Setiap hari, setiap waktu. Kedua, ingatlah status kita. Status kitanya bangsa yang terpilih, imaman yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, dan orang merdeka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah dengan menghormati semua orang, kasihi saudara-saudara, takut akan Allah, dan hormati raja. Inilah prinsip kita dan inilah cara hidup kita. Sehingga PR praktiknya demikian itu. Hari ini membedakan waktu minimal 30 menit untuk baca dan renungkan firman. Juga membedakan waktu minimal 1 jam untuk melayani saudara-saudara dan tetangga-tetangganya. Ya, bukan hanya membaca renungkan sendiri, kita juga harus melayani dengan hormat, dengan kasih untuk saudara-saudara juga.
Karena kita dipanggilnya sebagai hamba Tuhan. Ya, semuanya hari ini juga selama melayani. Tuhan memberkati.